Ketemu lagi, lanjut kita. Silahkan tanya-tanya. Bagi yang penasaran nih, agen-agen baru di seluruh dunia, hari ini agen HNI sudah hampir 4 juta. Tentu karena produk ini sudah hampir 7 tahun bersama HNI. Tentu sahabat-sahabat HNI yang bergabung dalam 4 tahun kemari, jadi yang bergabung baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mungkin belum begitu paham tentang steam fiber, karena Umi Sabil juga ketika menyampaikan di KHT spesial, karena setiap tahun produk baru lebih dari 5 produk, maka usia HNI yang 8 tahun dengan komitmen HNI 1 tahun 3 produk, tapi faktanya HNI memiliki produk lebih dari 70. Artinya apa? Kalau 70 dibagi 8, 1 tahun kita hampir ada 5 sampai 7 bahkan 8 produk baru. Nah, artinya banyak nih yang belum paham tentang steam fiber. Kali ini kesempatan emas, jangan lewatkan, tanya-tanya di kolom komentar. Sebanyak-banyaknya pertanyaan kita akan tanyakan kepada Dr. Merly. Dr. Merly, ini sudah ada yang tanya. Iya, Umi. Devi Kaslaila nyimak. Apakah steam fiber boleh untuk anak-anak? Minimal usia berapa, Dok? Nah, steam fiber ini di usia 12 tahun anak-anak sudah bisa konsumsi. Tentunya tidak perlu sampai sehari 2 saset. Iya. Cukup 1 hari satu saja. 12 tahun 12 satu. saja. Iya. Boleh dipilih mau pagi atau mau sore. Mau sore. Jadi fleksibel. Iya. Bagaimana, Dok? Banyak yang nanya ke saya lalu-lalu usia 10 tahun berat badan sampai 70 kilo. Ini perlu. Kenapa? Karena membantu untuk, kan itu sudah kaitan dalam keadaan abnormal ya. Iya, kita udah bantu dengan overweight ya. menurunkan berat badan tapi secara sehat. Oke. Ya. Dibantu juga dengan olahraga. Jadi jangan berpikir wah dengan steam fiber bisa menurunkan berat badan, tidak. Harus dibantu dengan pembakaran kalori yang baik dan juga dikontrol. Iya tadi jadwal makan yang teratur. Jadi jadwal makan tuh sesuai makan, dan di luar jadwal makan tidak boleh ada cemilan-cemilan lain. Nah, ini baru bisa semuanya berhasil. Jadi jangan nanti steam fiber dijadikan kambing hitam, Umi, ya kan? Ya. Nah, ya. Nah, ini yang kedua, Dok. Nuryanti Tati, saya punya sudah expired. Bagaimana? Masih bisa digunakan? Wah, lebih baik tidak deh. Kalau udah expired kita Stok tidak di stokis masih banyak. Di-retur. Nah, nanti yang expired dicampur jadi pupuk. Keren banget tuh. Nah, kemudian ada yang bertanya, dokter. Saya ingin menanyakan Umi dan Dr. Merly, izin mau tanya, mana yang baik, Bioshare atau steam fiber? Ini saya yang jawab nanti. Iya. Awali memang ini biasanya yang sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari nggak BAB, itu banyak, Dok. Maka lembekkan dulu dengan Bioshare dan madu multi. Setelah lembek, kerak dan sebagainya itu didorong dengan steam fiber. Karena psylliumnya itu seratnya tinggi, dia yang akan mengangkut semua. Dok, ada yang tanya nih, berapa meter sih usus kita? Nah tuh, Dok, cari tuh meteran ya. Ayo, Dok. Luasnya sih kita bisa tiap orang kan kadang-kadang kan ada patokannya ya. Biasanya sih antara 13 cm. Ya, gitu ada yang bilang 6 kali tinggi badan masing-masing ya. Gitu itu. Kan. Jadi karena kan usus nih yang berpatokan sekali kan yang 13 cm itu usus besar. Usus besar. Kalau di riwayat dari mulai atas itu kan ada usus besar, usus sedang, usus kecil. Nah, kita fokus di usus besar. Kalau usus besar septic tanknya. Nah, itu tadi ya. Iya, baik. Kemudian ada yang nanya, Umi, saya minum steam fiber itu kok jadi susah BAB, airnya kurang. Airnya kurang, tadi udah diingetin tuh. Nah, ini berkali-kali nih, 7 tahun jawaban Umi nih kayak gini.
Airnya kurang, asupan karena airnya. dia serat, dia mau ngangkut. Gimana mau ngangkut kalau airnya Keraknya banyak tadi. Dia nyerap kerak, dia mendek, gak ada yang dorong, ya kan Umi? Betul. Jadi dokter di awal tadi sebelum bicara kerak usus sudah bicara minum air minimal. Tapi memang standar nggak minum steam fiber juga sudah standar minum air tuh 2,5 liter dok. Tadi Apalagi minimal akan mengangkut kotoran. Nah, apalagi harus mengangkut berarti harus lebih sebenarnya. Iya, betul. Ada lagi nih dok yang nanya, Dokter Merly, saya mau tanya untuk GERD, apakah boleh minum steam fiber? Boleh. Boleh, tidak masalah. Justru dia membantu tidak menjadi balik lagi ke atas. Karena dia apa? Membantu gerakan peristaltik usus menjadi lebih ini menjadi lebih normal. Supaya tidak GERD itu karena balik lagi ke atas Umi. Karena pergerakan usus lambat atau tidak benar. Karena apa? Banyak toksin, banyak yang numpuk di dinding usus. Itu salah satunya. Ya, jadi GERD sangat baik untuk minum steam fiber. Saya akan tanya ke Dokter Merly karena selama ini saya jawabnya dalam bentuk pemahaman. Kalau Dokter Merly pasti untuk hepatitis boleh nggak minum steam fiber? Bagus. Kenapa? Kan tadi ada radang ya. Ada kandungan polisakarida. Polisakarida itu selain sebagai natural killer cell memacu keluar, dia juga mengaktifkan fungsi hati supaya bisa fungsi hati akan baik kembali dengan adanya polisakarida yang ada di dalam kandungan AVA itu sendiri. Nah ini juga saya numpang tanya karena saya setiap hari Kamis terima konsul. Kalau bermasalah dengan pengentalan darah hingga akhirnya darah tinggi dan kena jantung, boleh nggak minum steam fiber? Sangat boleh Umi. Tuh Bapak Ibu, ada kandungan pikosianin. Silent inflamasi salah satu tanda-tanda adanya peradangan pengentalan. Iya, jadi nggak cuma perut buncit doang ya, karena itu sumber segala penyakit. Turunannya masuk bonus dari steam fiber. Baik dokter, steam fiber apakah boleh jadi herba harian, Bu Dokter? Boleh. Kenapa? Boleh. Nih, herba harian kenapa boleh? Biasanya kita konsumsi herbal itu harus diperhatikan apakah aman buat ginjal. Betul nggak, Bu? Iya, betul. Nah, ternyata di dalam apa ada kandungan namanya pikosianin. Pikosianin. Pikosianin itu adalah baik juga mengatur fungsi ginjal kita. Makanya kan diabetes juga bisa baik. Nah, tadi di akhir materi PowerPoint ada angka 200 sekian, itu gula. Nah, itu dia. Iya, jadi jantung, diabetes disarankan juga untuk konsumsi ini. Nah, saya numpang yang tanya nih, saya yang numpang nih dari pertanyaan yang lalu-lalu, dokter. Untuk breast cancer, untuk kanker payudara nih, dok. Banyak banget yang nanya setelah saya ikuti colon cleansing Umi dari mulai bersihkan usus, saya ingin Carnocap disinergi dengan steam fiber, bagaimana Umi? Nah, saya jelaskan, tapi untuk steam fiber silahkan dokter. Nah, tadi ya breast cancer itu kan salah satu momok nih Umi. Itu ibu-ibu takut banget itu. Jadi penderita kanker payudara adalah nomor 1 urut pertama, tapi yang mematikan kanker rahim. Tapi ini momok nih karena dia nomor 1 urut. Nah, jadi kenapa steam fiber bisa? Karena ada kandungan tadi polisakarida, natural killer cell. Dia terutama membunuh sel-sel yang bersifat karsinogenik. Terjawab kan? Seperti yang saya katakan di dalam komposisi steam fiber ada daun yang buahnya ungu, kehitam-hitaman, merah tua. Nah, antosianinnya tinggi. Juga dok, ada yang sering konsul ke Umi tuh, Umi, kalau masalah kanker usus berapa dosisnya? Nah, ini nih karena ini kaitannya steam fiber. Kalau kita kan gini ya.
Kalau yang disarankan rutin kan sehari 2 kali. Kalau yang udah ada masalah berarti agak lebih berat nih. Iya. Ya kan? Berarti bisa sampai 3 kali karena 3 sudah masuk kali. periode kanker, masuk ke fase kanker. Ya. Kapan diasup lebih baik sebelum tidur. Iya, Kenapa? sebelum tidur. Pada saat malam hari itulah terjadi proses detoksifikasi di saluran pencernaan usus. Iya. Nah, pada saat itu usus yang bermasalah harus kita bantu kerjanya dengan support daripada steam fiber yang ada kandungan 3 komponen tadi, supaya resiko kanker usus dan atau yang sedang mengalami kanker usus dibantu proses penyembuhannya. Iya. Nah, ada yang tanya waktu itu, boleh nggak steam fiber untuk maskeran? Itu ya diminum kurang puas kayaknya. kurang puas buat Sebenarnya diminum. sih nggak masalah, cuman kan begini ya, kan disarankan nih ya, kan abis diseduh, ditaruh di air dingin, diaduk ya, langsung diminum. Kalau agak lama kan jadi kayak ada gel yang itu kira-kira tergantung sih, kalau di wajahnya bergel-gel itu bermasalah, ya gitu sih sebenarnya lebih ke arah saking kreatif ya, lebih ke arah estetika kosmetik. Iya. Yang bersangkutan nyaman, tidak Itulah apa-apa. dok, Kenapa? orang nanya. Kenapa? Karena ada kandungan klorofil. Iya. Jadi biasanya kalau klorofil murni ini bisa buat maskeran. Iya, karena itu di dunia banyak orang pada maskeran spirulina. Karena di steam fiber kan ada spirulina yang itu apa tadi kan? Cuman kan kita kalau didiamkan lama langsung ngegel aja ya. itu aja sih. Intinya ini untuk dikonsumsi. Tapi kalau kreatif ya namanya agent ya. Oke. Kemudian dok, kalau untuk penderita darah tinggi bagaimana? Cocok sekali kan tadi tuh bisa menurunkan tekanan darah. Bagian mana komponen yang bekerja? Psyllium khas. Cuman memang harus teratur, ingat. Teratur. Tekanan darah tinggi kan biasanya kalau kita berobat ke dokter tuh harus ada obat rutin yang diminum. Itu. Sama. Kenapa? Iya. Supaya bisa menjadi patokan dijaga gitu. Karena tekanan darah yang labil itu tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, itu bisa menyebabkan stroke. Resiko terjadinya stroke itu. Makanya harus rutin steam fiber. Sesuai arahan. Jadi dijaga nih, kalau dia naik diturunkan, kalau dia turun dinaikkan. Jadi harus rutin. Ada kata untuk peradangan salah satu herbal dalam steam fiber. Ini waktu itu ada yang nanya, saya radang hidung dok, bisa nggak? Oh bisa. Orang yang radang yang di dalam aja bisa, apalagi radang hidung. Apalagi ada min-minnya hangat. Min-minnya Paru itu butuh yang hangat. Ya, itu bisa sekali. Jadi sensasi saat membuka steam fiber itu ada aroma yang beda. Penasaran kan? Nanti minum. Makanya dibilang tuh molecule of love nih. Langsung sensasinya tuh beda nih. Iya, melalui penciuman. Iya. Karena merangsang saraf pusat tadi melalui penciuman. Iya. Tuh. Iya. Psyllium ini dok. Psyllium itu kan seratnya tinggi. Nah, berarti para pemirsa, para sahabat HNI nggak usah takut nanti mencret ya. Nah, ceritakan dok. Nah, jadi gini, BAB-nya normal atau bagaimana? Kelebihannya si Psyllium khas ini kan dia bisa memilah-milah tinja. Makanya jangan takut BAB-nya jadi diare atau mencret. Kan dia mengikat serap. Nah, mengikat serap ini membuat tinja kita menjadi lebih lunak. Bukan encer atau kayak cerot-cerot diare gitu, bukan. Makanya sifatnya disebut laksatif, diiringi dengan konsumsi air putih yang cukup. Karena fungsinya apa? Melunakkan tinjanya sendiri tapi tidak menyebabkan diare atau mencret. Gitu. Perut buncit. Perut buncit. Karena perlu detox. Kira-kira 2 cukup nggak dok? Nah gitu. Sebenarnya 2 cukup asal
kalori juga dikurangi, olahraga. Jadi jangan patokan kayak gini. Iya. Jadi perut buncit kita konsumsi ini cukup olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Iya. Asupan juga yang bersifat kalori dan karbohidrat itu dikurangi. Iya. Itu bisa berhasil. Dok, bicara olahraga itu harus olahraga berat atau jalan aja 30 menit gitu, Dok? Ini tergantung karena usia. sibuk, tapi padahal makanya. work from home ini nggak sibuk loh, Dok, waktunya banyak. Nah, tergantung usia. Kalau usia masih produktif, basal metabolisme rate kita masih bagus, ya kan? Sepeda-sepedaan misalnya. Terus jantung kita juga masih bisa ikut membantu karena seiring kita melakukan aktivitas olahraga kan jantung dipacu nih Mi. Iya. Nah itu bisa. Tapi kalau udah usia 45 ke atas cenderung 50, kita jangan paksakan juga untuk lebih dari 30 menit harus push. Kenapa? Kadang-kadang kekuatan jantung juga beda. Nah jadi kalau yang masih produktif bisa 30 menit dengan aktif seperti aerobik ya. Tapi kalau yang udah seperti kita yang udah 45 ke atas dengan yoga, jalan saja. Dan ingat sebenarnya sholat 5 kali sehari itu sudah membantu pergerakan. Iya. Kalau melakukan gerakannya rutin. Iya. Karena setiap yang dihasilkan dari pergerakan itu menghasilkan oksigen yang membakar kalori. Iya, iya. Betul. Dari Ardiana Hamdani, Assalamualaikum Umi dan dokter. Apakah Sempeber bisa dikonsumsi untuk penderita stroke?